Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Learning Journal Agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardila Nurmastiti, peserta Latsar dari Kemdikbud Ristek Angkatan 9 Kelompok 1. Pada sesi Learning Journal kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran sinkronus Agenda 3 ini, kita dibimbing oleh Widya Iswara Bapak Afsuni Wijananto SOR MM. Agenda 3 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2022 selama 2 jam pelajaran. Sebelum beliau menjelaskan tentang materi Agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN, beliau mengajak kelompok kami untuk berdiskusi tentang pemahaman manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, kita belajar mengenai manajemen ASN. Kita mulai dari pengertian manajemen ASN itu sendiri. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar profesi, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada bagian manajemen ASN, kita belajar tentang prinsip-prinsip manajemen ASN, di antaranya yaitu kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta sistem merit. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan juga memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan juga kebutuhan perundang-undangan. Selanjutnya kita belajar mengenai peran ASN. Fungsi dan tugas ASN ada 3, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, seorang ASN harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus dapat mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di dalam pasal 21. Pertama, hak PNS meliputi gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua serta cuti. Yang kedua, hak P3K yaitu meliputi gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan juga cuti. Masuk pada kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual dan sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Terdapat 8 kewajiban ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita membahas sistem merit. Berdasarkan pasal 1 dalam Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijaksanaan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian ada juga manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pembelajaran yang kedua yaitu kita membahas mengenai Smart ASN. Pada bagian Smart ASN kita belajar tentang 4 pilar digital. Yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethnic, dan yang keempat digital safety. Pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, dan juga membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.